Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada materi ekonomi teknik dengan topik pemilihan alternatif. Pada pemilihan alternatif ini merupakan penawaran dari beberapa alternatif proposal untuk kita pilih menjadi suatu keputusan yang terbaik. Nah, untuk ini kita perlu tahu apa saja yang berkaitan dengan pemilihan alternatif tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan pemilihan alternatif ini. Pengertiannya bahwa yang pertama kita perlu tahu dulu ada beberapa kriteria kualitatif maupun kuantitatif yang harus diperhitungkan kalau kita berhadapan dengan pemilihan alternatif. Karena dalam ekonomi teknik, pemilihan alternatif itu biasanya berkaitan dengan investasi. Jadi, namanya pemilihan alternatif, kita tidak berhadapan pada satu alternatif, tapi ada pada beberapa alternatif. Salah satu kriteria yang harus disertakan dalam setiap pemilihan alternatif investasi adalah pertimbangan moneter. Kenapa kita pertimbangkan ini? Karena kita bicara ekonomi teknik, yaitu bicara ekonomi dari sisi aspek ekonomi dan aspek tekniknya. Jadi dua sisi ini yang akan dipertimbangkan. Jadi walaupun aspek teknik yang akan kita tinjau, tetapi untuk pengambilan keputusan biasanya pertimbangan moneter itu akan menjadi kunci utamanya. Nah, inilah yang dikatakan perlu adanya pertimbangan-pertimbangan moneter dalam investasi yang akan dievaluasi. Pada akhirnya nanti keputusan yang akan diambil itu berdasarkan mana biaya yang terendah atau pengeluaran yang terkecil. Jadi pengeluaran terkecil dengan keuntungan yang terbesar dari sisi aspek-aspek teknik dari investasi yang kita lakukan. Selanjutnya, apa saja sih yang alternatif pada proses pengambilan keputusan untuk pemilihan ini? Nah, kita lihat pada slide selanjutnya. Alternatif pada proses pemilihan kita kenal nanti ada 3 di sini. Nah, alternatif yang pertama ini dikatakan alternatif independen. Apa itu independen? Kalau pemilihan satu atau penolakan satu alternatif tidak akan mempengaruhi apakah alternatif lainnya diterima atau ditolak. Artinya begini, kalau kita akan memilih ada misalnya 2 alternatif atau tidak 2 lah ya, lebih dari 2 alternatif. Kalau kita memilih alternatif A, kita tidak perlu memperhatikan alternatif lain. Apakah kita akan menerima alternatif lain atau menolaknya, itu tidak masalah. Demikian juga sebaliknya. Jadi bebas saja. Kita pilih saja salah satu dari alternatif tersebut dan alternatif lain tadi tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh alternatif yang kita pilih tadi. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua yaitu mutually exclusive atau ME. Apabila pemilihan satu alternatif mengakibatkan penolakan alternatif lain atau sebaliknya. Jadi misalnya kita punya 2, pokoknya tidak satu ya, namanya juga milih. Jadi misalnya kita ada 3 alternatif A, B, C. Kalau dikatakan bahwa alternatif A mutually eksklusif terhadap alternatif B, gitu ya. Maka
kalau kita pilih A, kita tidak boleh pilih B. Ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita pilih B, kita tidak boleh pilih A. Itu dia maksudnya. Jadi kita hanya boleh pilih salah satu saja. Itu mutually eksklusif. Jadi kalau dikatakan A dan B itu adalah mutually eksklusif. Artinya kita hanya boleh pilih salah satunya. Kalau ada A tidak boleh ada B, kalau ada B tidak boleh ada A. Ya. Nah, untuk alternatif ketiga itu dikatakan alternatif contingent. Contingent ini adalah alternatif kalau tadi ada independent, sekarang ada yang dependent, tergantung. Jadi, apabila pemilihan suatu alternatif tergantung pada salah satu atau lebih alternatif yang menjadi prasyarat. Misalnya begini, kita ada seperti tadi, ada 3 alternatif saja. Ada A, ada B, ada C. Kalau dikatakan A kontingent terhadap C, maka kalau kita akan pilih A, maka kita juga harus ngambil yang C. Tapi tidak sebaliknya. Tidak kalau kita ambil C, harus ngambil A, tidak. Tapi kalau A yang kontingent terhadap C, maka kalau C ada, kalau A ada, C juga harus ada. Gitu ya. Kalau misalnya A ada, C-nya tidak ada, itu tidak jadi. Itu menjadi batal. Nah, itu yang dikatakan kontingent. Oke ya. Nah, kontingent ini kita misalkan gini. Kita akan memilih suatu penawaran yang diberikan. Penawarannya apa? Misalnya ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama bahwa kita akan membangun sebuah jalan, proyek pembangunan sebuah jalan. Pada proyek pembangunan sebuah jalan ada nanti proposal 1 pembebasan tanah, proposal kedua misalnya pemadatan tanah, proposal 3 baru pembuatan. Nah, kalau dikatakan proposal 3 pembangunan kontingent dengan proposal 1 atau kontingent dengan atau tergantung dengan pembebasan tanah. Artinya kalau kita mau ngambil proyek pembangunan jalan tadi, maka kita harus ambil juga proyek pembebasan. Gitu ya. Tapi kalau kita ngambil proyek pembebasan atau proposal pembebasan, tidak mesti kita akan mengambil proposal atau penawaran pembangunan jalannya. Nah gitu, karena bagaimana kita bisa membuat jalan tadi kalau kita tidak bebaskan tanahnya. Tetapi kalau kita bebaskan tanah, belum tentu kita akan buat jalan. Ya, itu alternatif yang perlu kita ketahui pada proses pemilihan beberapa alternatif yang ada dalam pengambilan kesimpulan. Nah, selanjutnya, apakah alternatif ini cuma 3 saja ini? Apakah ada juga alternatif yang lainnya? Gitu. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini yang dikatakan alternatif tidak melakukan apapun. Jadi, selain 3 alternatif yang ada tadi, ada 1 alternatif lagi yaitu tidak melakukan apapun yang dikenal dengan do nothing. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah pada alternatif do nothing kita tidak mengerjakan apapun atau kita membiarkan investasi yang ada. Jadi ya kalau kita katakan orang awam bilang ya tidak untung yang juga tidak rugi. Itu dalam
perspektif orang awam. Nah, alternatif ini dalam kebanyakan analisa alternatif dilakukan oleh analis atau insinyur akan menganggap bahwa memiliki incremental cost 0. Ya, dikatakan incremental cost 0, artinya tidak ada peningkatan cost. Nah, apakah benar dengan melakukan alternatif do nothing kita tidak terjadi kenaikan cost atau incremental cost? Jadi, sama dengan kalau kita punya sebidang tanah. Pada sebidang tanah itu yang dikatakan kita tidak melakukan apapun atau do nothing kalau kita ada orang datang ke kita. Anda punya aset sebidang tanah. Bagaimana kalau tanah tersebut kami sewakan? Atau kami akan menyewa tanah tersebut. Atau yang kedua, datang lagi yang proposal lainnya atau penawaran lain. Bagaimana kalau kita bangun di atas tanah kamu itu ruko, nanti ruko itu kita bagi 2. Nah, artinya kita punya sebetulnya secara kasat tadi, kita punya alternatifnya kan, tanah kita disewa yang pertama, atau kita pilih alternatif kedua, kita izinkan untuk dibangun yang nanti setengah dari ruko tadi. Kalau ada 4 ruko, 2 rukonya buat kita misalnya, 2 ruko untuk yang menawarkan tadi. Nah, sebenarnya itu tadi ada 2. Itu secara penawaran, tetapi secara alternatif pemilihan itu ada 3. Yang pertama tadi adalah kita tidak menerima tawaran tadi, kita biarkan saja tanah kita. Jadi otomatis kita anggap bahwa ya saya nggak ada untung juga nggak apa-apa, saya juga nggak rugi. Itu bahasa kitanya. Itu yang dikatakan do nothing. Kita tidak melakukan apapun. Alternatif kedua tadi kita sewakan, alternatif ketiga kita izinkan untuk dibangun ruko. Jadi kalau kita tidak menerima tawaran yang 2 tadi, atau kita biarkan saja, itu yang dikatakan alternatif do nothing. Apakah benar bahwa kalau kita biarkan saja tanah kita tadi, kita tidak akan terjadi peningkatan cost? Itu pada case tanah ya. Pada case investasi, atau kalau kita punya suatu usaha, apakah benar itu tidak ada memiliki incremental cost? Oke. Nah, di sini dikatakan sudah tidak ada biaya yang dikeluarkan bila memilih untuk do nothing. Apakah benar? Nah, kita lihat. Dalam kenyataan, alternatif do nothing harus benar-benar dipertimbangkan secara cermat, karena walaupun tidak terlihat secara eksplisit, ongkos kesempatan tetap akan terjadi pada alternatif ini. Nah, maksudnya apa? Dalam periode tertentu, alternatif do nothing mungkin akan berakibat pada kehilangan pangsa pasar. Karena perusahaan akan tetap menyajikan produk-produk yang ketinggalan zaman akibat dari memilih alternatif do nothing dan menolak alternatif melakukan inovasi produk dan proses. Maksudnya seperti apa? Nah, tadi case kalau kita punya tanah, bagaimana kalau kita punya suatu perusahaan atau usaha? Kita usahanya itu saja, tidak ada inovasi apapun. Nah, yang kita biarkan sebagaimana mestinya itu adalah do nothing. Padahal kita bisa melakukan investasi tambahan, misalnya kalau tadi ada tukang jahit, ya kenapa tidak investasi lagi untuk membuat mesin jahit atau pengadaan mesin jahit yang multifungsi, bisa jahit pinggirnya, bisa macam-macamnya. Oke, atau kalau yang gampangnya begini, kalau kita punya usaha fotokopi, ya sudah kita fotokopi saja. Nah, kita tidak melakukan apa-apa kecuali fotokopi. Padahal kita bisa juga investasi atau mengembangkan usaha kita menjadi usaha kita kasih untuk rental. Nah, kita rental komputer. Jadi nanti yang udah rental kan bisa sekalian fotokopi. Nah, atau kita nanti bisa bikin juga usaha apa? Penjilitan. Nah, bisa usaha penjilitan, bisa usaha fotokopi. Nah, terus yang sejenisnya bisa jual juga, bagaimana
menjual ATK untuk keperluan penjilitan tadi atau berhubungan dengan fotokopi tadi. Nah, kalau kita tetap dengan fotokopi saja tidak melakukan apapun, itu dikatakan kita do nothing. Padahal kita masih bisa buat yang lainnya ya, seperti tadi kita buat rental, kita buat penjilitan itu. Nah, itu yang dimaksud tadi, kalau kita tidak melakukan pengembangan, itu kita do nothing, kita menganggap bahwa ya sudah, kita kan tidak mengeluarkan biaya lainnya. Nah, gitu. Padahal, benarkah bahwa kita tidak terjadi kerugian? Kalau seandainya kita lakukan investasi, sebenarnya kan kita sudah bisa menjadi lebih besar atau menangkap peluang pasar. Karena apa? Bisa saja pasar yang tadinya ya saya daripada cuman fotokopi saja mending ke sebelahnya udah fotokopi ada jilitannya. Nah, kehilangan peluang pasar ini sebetulnya itu yang dikatakan juga mengakibatkan incremental cost. Bukan incremental cost kita menjadi nol, tidak. Jadi kita kehilangan biaya kesempatan. Jadi opportunity cost kita hilang. Yang harusnya kita itu akan mendapat keuntungan yang lebih, tetapi kita memilih tetap standar saja. Jadi kehilangan itu sebetulnya dikatakan cost. Karena apa? Ya harusnya kita dapat untung itu lebih, misalnya jadi harusnya 1 bulan itu kita bisa dapat untung tambahan 2 juta, tetapi dengan kita do nothing, maka dikatakan bahwa sebetulnya kita mengalami incremental cost-nya tadi 2 juta. Jadi sebetulnya dianggap kita, wah kita jadi punya biaya nih. Nah, padahal yang 2 juta tadi itu dikatakan opportunity cost. Kita kehilangan peluang tadi. Nah, pada kompetisi seperti ini untuk pasar saat ini yang teknologi akan sangat berkembang dengan perkembangan global, maka tidak bisa kita hanya dengan do nothing saja. Oke, nah kalau gitu kita lanjutkan bagaimana lah prosedur untuk melakukan pemilihan ini. Nah, kita sudah ada tadi 3 alternatif yang ada. Ditambah 1 do nothing. Jangan berarti do nothing ini tidak alternatif. Nah, bagaimana kalau begitu kita melakukan prosedur pemilihan alternatif ini? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, prosedur pemilihan alternatif di sini adalah bagaimana langkah kita ini untuk melakukan pemilihan alternatif dalam penentuan suatu keputusan. Intinya kita memilih alternatif itu untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Itu kenapa kita lakukan pemilihan. Kalau enggak ya suka-suka saja. Jadi alternatif yang terakhir nanti adalah alternatif yang terbaik. Biasanya pada ekonomi teknik, alternatif yang terbaik itu berdasarkan moneter atau uang. Nah, yang pertama adalah mendefinisikan sejumlah alternatif yang akan dianalisa. Artinya kita lihat dulu alternatifnya apa-apa saja. Ya kita list, kita analisa. Oh, alternatif 1 itu bla 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 bla, alternatif 2 bla bla bla. Nah, seperti itu. Nah, supaya kita tahu nanti dalam melakukan pemilihannya. Nah, yang kedua adalah mendefinisikan horizon perencanaan yang akan digunakan sebagai dasar dalam membanding alternatif. Artinya kita mau melakukan pemilihan alternatif yang ada tadi, kan kita harus tahu ini perencanaan kita ini untuk horizon perencanaannya itu berapa lama. 5 tahun kah, 10 tahun kah, berapa? Kita harus tentukan dulu, karena nanti akan berbeda hasil. Ya, kita lanjutkan lagi. Mengestimasikan aliran kas masing-masing alternatif. Maksudnya seperti apa? Bahwa setiap alternatif itu kan punya cash flow sendiri. Artinya alternatif 1 ini pengeluarannya apa-apa saja, pemasukannya apa-apa saja. Itu kan harus kita tahu. Itu yang dikatakan aliran kasnya seperti apa. Kapan ada pemasukan, kapan ada pengeluaran.
Nah, di tahun berapa itu. Ini harus ada listnya atau daftarnya sehingga kita bisa melakukan evaluasinya. Nah, yang keempat, kita tentukan MAR, minimum attributed rate of return yang akan digunakan. Artinya berapa mau tingkat bunga berapa kita analisa si alternatif ini tadi yang ditawarkan, karena namanya memilih itu kan sesuatu kejadian yang belum terjadi. Kita akan memilih untuk ke masa yang akan datang. Untuk kita putuskan untuk kita gunakan ke masa yang akan datang. Makanya kenapa dikatakan kita harus tahu horizon perencanaannya. Artinya alternatif ini nanti akan kita gunakan untuk berapa lama. Gitu ya. Yang kelima, membandingkan alternatif-alternatif dengan ukuran atau teknik yang dipilih. Jadi maksudnya apa? Bahwa alternatif yang ada kan tidak mungkin kita milih kalau kita tidak menentukan ketentuannya. Jadi kan kita tidak tahu juga, kalau kamu tanding lari saja, bagaimana tahu siapa yang menang kalau tidak ada satu ukurannya yang menyatakan bagaimana dikatakan kriteria itu menang, gitu ya. Jadi di sini untuk membandingkan alternatif dengan ukuran atau teknik yang akan kita pilih. Jadi ukurannya seperti apa, tekniknya teknik yang mana, karena nanti tidak satu teknik yang akan kita cobakan. Yang keenam, melakukan analisa suplementer. Nanti kita akan lakukan ini ya. Yang terakhir adalah memilih alternatif terbaik dari hasil analisa tersebut. Jadi ini tadi udah pertama kita alternatif yang ditawarkan ke kita atau proposal yang ditawarkan ke kita. Kita analisa isinya tadi apa-apa saja. Yang kedua tadi kita tentukan berapa perencanaannya, berapa waktu yang mau kita tentukan. Yang ketiga kita estimasikan kapan-kapan saja dana masuk, dana keluar, ini cash flow-nya seperti apa. Nah, yang keempat kita tentukan kita mau tinjau pada tingkat bunga berapa atau MAR. Yang kelima itu adalah alternatif-alternatif yang menjadi ukuran. Terus kita mau pakai teknik yang mana menganalisanya. Biasanya teknik yang manapun, kalau satu keputusan ini menyatakan alternatif C misalnya yang terpilih, kita tukar teknik juga itu akan tetap C. Ya. Nah, yang keenam tadi kita lakukan analisa. Yang ketujuh kita akan pilih alternatif yang terbaik dari analisa kita. Oke. Nah, selanjutnya untuk memudahkan ini, maka kita lihat dulu bagaimana ini kan secara general. General artinya prosedur untuk memilih alternatif dalam pengambilan keputusan itu ada 7 langkah ini. Nah, sekarang untuk kita menyelesaikan kasusnya, nah, itu tadi dari awal ini tadi analisa tadi kan itu kalau kita ditawarkan. Nah, kalau kita menyelesaikan ini kita sudah dapat bagaimana penyelesaiannya. Nah, kita coba lihat pada slide berikutnya. Langkah-langkah penyelesaian kasus untuk pemilihan alternatif. Nah, di sini apa-apa saja langkahnya kita lihat. Yang pertama, menentukan jumlah alternatif yang mungkin dari proposal yang ada atau penawaran yang ada atau usulan yang ada. Jadi tadi kan kita sudah menganalisa alternatif tadi. Apa-apa saja isi alternatif tadi. Nah, sekarang untuk penyelesaian kasusnya, ya kita lihat dulu mau berapa alternatif. Apakah hanya 2 alternatif yang akan kita analisa, 3, 4, yang jelas tidak 1. Kalau 1 itu pembahasan kita di video sebelumnya. Kita hanya punya 1 alternatif, kita akan putuskan alternatif itu kita terima atau tolak, tetapi dengan 1 saja. Nah, kalau yang sekarang ini tidak, andaikan kita tuh tidak 1, ditawar lagi lebih dari 1. Ada 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang sebelumnya bahasan kita awal-awal itu kan hanya pada 1 kasus saja. Ini untung atau rugi, ya seperti itu saja. Kalau sekarang enggak,
bukan cuma untung dan rugi di satu saja, tetapi yang ini akan ditanding-tanding. Kalau 2 tadi kan kita bandingkan yang 1 sama 2 ini mana yang lebih bagus gitu ya. Nah, yang kedua, di sini perlu juga saya kasih tahu bagaimana menentukan jumlah alternatif yang mungkin dari usulannya. Untuk menentukan jumlah alternatif itu kita bisa gunakan persamaan atau rumus A sama dengan 2 pangkat P. Nah, A itu apa? A itu adalah alternatif. Jadi jumlah alternatifnya. 2 pangkat P. P itu apa? Jumlah proposal. Jadi kalau misalnya kita ditawarkan 2 proposal, kalau satu nggak mungkin ya tadi. Kalau kita ditawarkan 2 proposal, berarti kita punya berapa alternatif? Kita akan punya 2 pangkat 2. Karena proposal kita 2 ya, 2 pangkat 2. Berarti kita akan punya 4 alternatif. Gitu ya. Jadi kalau kita ada 3 proposal, ya 2 pangkat 3. Gitu. Berarti ada 8 alternatif. Gitu ya. Alternatif ini gimana? Ya kalau kalian kan ini sudah semester menengah atas ya. Untuk mata kuliah ini kan ada pendukung mata kuliah sebelumnya lagi, yaitu statistik. Kamu sudah belajar bagaimana melakukan kombinasi. Jadi sebetulnya alternatif ini berapa jumlahnya itu berdasarkan kombinasi yang terjadi. Jadi saya simpelkan saja di sini menggunakan rumus A sama dengan 2 pangkat P. Jadi kamu kembali lagi nanti lihatlah di pelajaran statistik. Nah, yang kedua adalah membuat matrik alternatif investasi. Jadi kita tahu dulu berapa jumlah alternatif yang mungkin. Setelah itu baru kita buat dalam bentuk matrik. Ya. Kita buat dalam bentuk matrik. Untuk mengisi matrik, nanti di matrik itu akan ada isiannya. Jadi untuk mengisi matrik tadi, namanya matrik kan ada baris, ada kolom. Nah, barisnya tadi berisi adalah jumlah alternatif tadi. Kalau alternatif kita ada 4 ya ada 4 barisnya untuk pengisian alternatif tadi. Nah, kolomnya berapa kolom? Kolom itu berisi tentang proposal yang keberapa. Misalnya kolom PN isiannya apa? PN itu proposal ke N, ini saya jelaskan. Nah, ini identifikasinya dulu ya. PN itu kolom PN proposal ke N. Misalnya proposal 1. Proposal 1 nanti akan berisi 2 pangkat N kurang 1. Jadi kok proposal 1 sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1. Berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1. Maka di dalam matrik itu akan berisi bilangan biner 01, 01, 01. Nah, seperti itu nanti akan kita buat dalam contoh kasus lebih jelasnya. Tapi ingat dulu ya, untuk pengisian kolom alternatif, saya tunjuk aja dulu ya di sini supaya gampang. Ini, ntar. Nah, ini yang harus dijaga pertama ya ini berapa alternatifnya. Selanjutnya pengisian kolom pakai rumus yang ini untuk mengisi kolom. Pada kolom pertama misalnya PN ini kolom ke N. Pertama berarti 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 1. Nah, kalau kolom kedua atau P2 atau kolom pada proposal kedua sama dengan 2 pangkat 2 kurang 1 berarti 2 pangkat 1 berarti 2. Nah, seterusnya nanti mengisi bilangan binernya dalam kolom tersebut kita buat contoh dalam kasusnya nanti. Nah, kita bahas dulu yang ketiga. Yang ketiga ini identifikasi alternatif-alternatif yang tidak layak dan buat alasan ketidaklayaknya. Jadi setelah kita buat nanti matriknya, kita isikan alternatif yang ada itu ke dalam
tabel kita tadi, matrik. Selanjutnya kita analisa setiap alternatif yang ada itu layak atau tidak. Kalau tidak layak, maka kita buat alasan kenapa dia tidak layak. Oke ya, di sini alasan ketidaklayakan. Jadi kita kasih jawaban, oh ini tidak layaknya karena apa. Jadi kalau layak ya nggak perlu juga harus kamu kasih alasannya, ya. Nah, yang keempat, membuat cash flow yang memiliki alternatif yang layak. Jadi artinya yang tidak layak itu nggak usah kita bahas lagi. Jadi kita hilangkan langsung alternatif yang tidak layak ya. Kita lanjutkan langsung ke langkah keempat. Buatlah cash flow untuk alternatif yang layak saja. Karena ini akan masuk ke tahap analisa berikutnya. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk menentukan alternatif terbaik sebagai dasar keputusan. Jadi artinya yang layak-layak aja kita kumpulkan, yang layak inilah yang mau kita pilih. Dari yang layak itu manakah yang terbaik. Nah, proposal yang dipilih berdasarkan. Nah, jadi tadi kan ada dibilang dengan pengukuran dan teknik yang dipilih pada slide yang sebelumnya tadi. Nah, yang mana yang dikatakan teknik yang dipilih? Ini dia. Proposal dipilih berdasarkan, kita akan punya dua teknik yang akan kita cobakan, yaitu yang pertama menggunakan metode peningkatan investasi atau incremental investment. Ya. Yang kedua, kita akan bisa menggunakan perbandingan jumlah investasi atau comparison based on the total investment. Ya. Jadi kita punya dua. Mau pakai yang incremental, mau pakai yang comparison, itu terserah bagi si analis tadi. Mau pakai mana saja tidak masalah. Kalau nanti pada incremental itu keputusannya misalnya yang dipilih adalah alternatif 5 misalnya kita bilang, maka nanti kalau kita cobakan pun dengan comparison, maka tetap akan alternatif 5 juga, walaupun dengan cara yang berbeda. Jadi penyelesaian dengan pertama dengan kedua ini berbeda caranya, tetapi nanti hasilnya akan tetap sama. Jadi tidak masalah Anda akan pakai, gunakan yang manapun tidak akan menjadi masalah. Nah, bagaimanakah dalam penggunaan untuk yang incremental? Nah, pada incremental kita akan memilihnya nanti, yaitu kalau kita akan tanding ya, atau kita namanya pun incremental, peningkatan. Nanti pada saat incremental tadi, kalau yang akan kita tandingkan itu kita boleh ini pakai present word, boleh pakai annual word, mau pakai apa saja terserah. Tapi kalau udah ada P, itu berarti saya akan mengalihkan semua nilai itu ke tahun awal ya, ke awal periode. Tapi kalau saya bikin FW, itu berarti saya akan alihkan semua investasi tadi itu ke tahun akhir untuk sebagai analisa saja. Kalau saya bikin AW, annual, berarti saya nanti menghitungnya berdasarkan annualnya atau rata-rata tahunan. Nah, bagaimana dalam memutuskannya? Kalau saya dibuat seperti ini, PW, misalnya saya pakai present word. Kalau dikatakan PW A2 A1 seperti ini, artinya adalah present word untuk proposal 2 melawan proposal 1. Artinya kita akan membandingkan proposal 2 dengan proposal 1. Manakah proposal 2 dan 1 tadi yang terbaik? Ya. Proposal 2 dan 1 seperti ini. Yang 2 ini nanti investasinya harus lebih besar dari yang 1 ya. Jadi artinya kita bandingkan 2 dengan 1 karena investasi 2 lebih besar daripada 1. Jadi kalian nanti bisa saja nanti 2 dan 3 karena 2 lebih besar investasinya daripada yang 3. Nah, gitu ya. Jadi cara menandingnya itu berdasarkan incrementalnya. Mana urutan investasi itu kita urutkan dulu. Selanjutnya kita lihat
bahwa kalau nanti hasil perhitungan PW untuk perbandingan alternatif 2 ini dengan alternatif 1 tadi ternyata nilai present worth-nya itu lebih besar daripada 0, misalnya kita dapatlah, nggak usah jauh-jauh, kita bilanglah 0,9 rupiah atau 0,9 dolar, terserah, yang penting besar dari 0. Maka kita katakan bahwa A2 yang diterima. Maksudnya apa? Ini memaknakan bahwa alternatif 2 itu lebih bagus daripada 1, maka kita akan pilih 2. Itu kalau lebih besar dari 0 hasilnya ya. Tapi kalau lebih kecil sama dengan 0, maka kita tolaklah si A2 nih. Berarti A2 ini tidak lebih bagus. Yang lebih bagusnya itu A1-nya. Maka kita akan tolak A2 dan terimalah A1. Nah gitu. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi kita bilang bahwa kalau A2 lawan A1 lebih besar daripada 0 nilai hasil PW-nya, maka kita terima A2. Tapi kalau lebih kecil sama dengan 0, maka kita tolak A2-nya. Terimalah A1 atau lawannya. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan perbandingan jumlah investasi? Nah, kalau yang dengan ini itu yang selalu kamu gunakan di pembahasan sebelum-sebelumnya. Nah, alternatif yang terbaik itu adalah yang PW-nya terbesar. Kenapa PW terbesar? Karena present worth itu menyatakan bahwa pemasukan. Oke ya. Jadi atau yang nilai positifnya besar. Ya kalau negatif ya pilihlah negatifnya yang kecil. Gitu. Jadi kok mana yang positifnya terbesar atau yang negatifnya terkecil. Gitu. Yang namanya negatif kan pengeluaran ya. Kalau suruh pilih ya pilih pengeluaran yang paling kecil. Kok pemasukan ya kita pilih pemasukan yang paling besar. Gitu ya. Oke, ini langkah-langkah penyelesaian untuk kita melakukan pemilihan alternatif. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan dari alternatif-alternatif yang ada. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas, maka kita buat saja dalam bentuk kasus. Oke ya, seperti biasa kita buat dalam contoh kasus sehingga kamu akan lebih paham dalam mengimplementasikan dari beberapa slide yang ada tadi dan langkah ini. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk kepada kasusnya. Bagaimana kasus yang akan kita cobakan. Ini adalah kasus 1. Pada kasus ini kita punya 4 proposal. Jadi ada 4 yang penawaran atau usulan yang diberikan ke kita. Jadi saya nanti akan sebutkan menjadi proposal ya. Proposal itu penawaran yang diberikan ke kita. Nah, seperti yang dari awal saya sudah katakan bahwa pada ekonomi teknik saya akan banyak menggunakan istilah-istilah asing karena nanti akan lebih repot kalau saya menggunakan dalam Indonesianya. Nanti akan bingung membahasakannya. Nah, ada 4 proposal yang dipertimbangkan untuk dipilih dengan horizon perencanaannya itu adalah 10 tahun. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Ingat ya, kita punya 4. Nah, bagaimanakah cash flow-nya? Ini dia. Jadi dalam hal ini kita punya 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 proposal, 4 penawaran yang diberikan kepada kita. Untuk kita putuskan dari 4 ini manakah proposal yang akan kita pilih. Ya, yang mana yang terbaik. Nah, proposal mana yang akan kita pilih artinya 4 saja boleh? Enggak, bisa saja 1 dan 4 misalnya gitu. Itu nanti tergantung alternatifnya. Nah, artinya kita yang penting tahu dulu sesuai langkah kita tadi, kita tahu mengidentifikasi dulu proposal atau penawaran yang diberikan. Jadi ini yang saya maksud tadi, berapa penawaran dengan cash flow-nya seperti apa. Ini dia cash flow-nya. Yaitu initial investment. Berapakah investasinya? Jadi investasinya
Untuk proposal 1 itu kita butuh dana $30.000. Jadi saya bikin saja ini dalam ribuan ya. Jadi supaya gampang nanti saya ngitungnya, enggak panjang sekali angkanya sampai ada nol-nolnya 3 di belakang. Tapi nanti hitungan saya itu sudah dalam ribuan dolar. Jadi yang pertama adalah punya investasi. Proposal pertama itu investasinya $30.000. Proposal 2 $22.000, 3 $82.000, 4 $70.000. Nanti proposal 1 ini akan mendapat net annual benefit, artinya keuntungan rata-rata bersihnya. Jadi kita dapat keuntungan bersih rata-rata itu per tahun. Kalau udah annual dikatakan itu per tahun. Ya, annual itu rata-rata. Jadi per tahun dia. Nah, ini $8.000, ini $6.000, $18.000, $14.000. Ya. Salvage value atau harga akhir sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu harga aset pada akhir masa pakai. Nah, di sini ini adalah pemasukan. Kenapa pemasukan? Salvage value itu harga akhir, itu nanti kita jual aset, itu duitnya kan buat kita. Nah, ini dia di nilai di akhir periode. Yang untuk P1 3.000, 2.000, 7.000, 4.000. Inilah yang ini. Nah, untuk proposal ini yang 4 ini kita nanti akan menganalisanya untuk memilihnya. Tapi kita tentukan untuk kita rencanakan selama 10 tahun. Nanti ini mau kita gunakan selama 10 tahun. Oke ya, horizon perencanaan 10 tahun. Nanti kalau kita ganti dengan 5 tahun juga mungkin akan beda hasilnya nanti. Ini kita tentukan 10 tahun. Jadi 10 tahun itu dari mana, Bu? Ya karena mau direncanakan ya 10 tahun. Tapi nanti boleh nggak ya, kalau kalian mau coba nanti dengan 15 tahun ya silahkan saja. Ya. Nah, dari yang proposal yang ditawarkan ini kan cash flow-nya. Saya punya proposal 1 nih, kriterianya begini, 2, 3, 4. Nah, tetapi proposal yang kita ditawarkan itu nanti ada ketentuan. Ketentuannya apa? Ini dia. Proposal yang ditawarkan memiliki ketentuan yaitu P1 dan P2 adalah mutually eksklusif. Tadi saya sudah jelaskan. Mutually eksklusif itu artinya saling meniadakan. Jadi kalau P1 dan P2 adalah mutually eksklusif, kalau saya pilih P1 tidak boleh ada P2. Kalau saya pilih proposal 2, tidak boleh ada proposal 1. Oke ya. Nah, itu dia kembalikan. Selanjutnya P3 kontingent pada P1. Maksudnya apa? P3 itu tergantung dengan proposal 1. Tergantung gimana? Kalau saya mau ngambil proposal 3, maka saya juga harus ambil proposal 1. Jadi kalau proposal 1-nya tidak ada, saya nggak boleh ambil proposal 3. Tetapi kalau saya ngambil proposal 1, tidak mesti harus ngambil proposal 3, karena yang tergantung itu adalah 3 sama 1, bukan 1 sama 3. Gitu ya. Nah, demikian juga P4 kontingent P2. Artinya kalau saya ngambil proposal 4, saya harus ngambil proposal 2. Kalau enggak, tidak boleh. Nah, berikutnya lagi ketentuannya adalah budget limit atau batasan anggaran yang tersedia itu adalah $100.000. Jadi ingat, saya semangat pun biasanya orang melakukan pemilihan karena kita punya keterbatasan. Kalau kita tidak punya keterbatasan ya kita nggak usah milih, suka-suka kita saja karena kita bisa dapatkan semuanya. Ini karena budgetnya pun terbatas. Karena budgetnya cuma 100.000 ya udahlah, tapi kalau mungkin budget kita besar ya sudah. Ini kalau kita totalkan semua ini bisa mencukupi budget kita ya sudah, ngapain susah-susah. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Pertanyaannya apa? Yang pertama adalah buatlah matrik alternatif investasi dan tentukan alternatif-alternatif yang tidak layak serta berikan alasan ketidaklayakannya.
Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa kalau nggak layak ya kasih tahu kenapa nggak layaknya. Ya, pertanyaan keduanya adalah tentukan alternatif manakah yang terbaik dengan menggunakan present word berdasarkan peningkatan investasi dan metode present word berdasarkan perbandingan jumlah investasi. Maksudnya apa? Tadi kan kita sudah bilang bahwa kita punya dua, mau ngitung manapun sama sebetulnya nanti jawaban akhirnya. Jadi di sini akan kita cobakan menggunakan, kita mau menentukan alternatif terbaik, kita pakai dua. Satu, present word berdasarkan peningkatan investasi. Yang kedua, menentukan present word berdasarkan perbandingan jumlah investasi. Jadi yang pertama kita pakai yang incremental cost. Yang kedua nanti kita pakai dengan total cost. Jadi ada dua, nanti kita cobakan ya. Seperti yang slide tadi kita yang sebelum ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya aja bagaimana untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama tadi apa? Lihat lagi tadi langkah penyelesaian kasusnya. Nah, pertanyaan kita adalah yang pertama tadi membuat alternatif matrik alternatif investasi dan identifikasi ketidaklayakan alternatif berdasarkan alasannya. Jadi ya pertanyaan kita yang A. Kita jawab untuk yang A-nya. Nah, untuk kita tahu alternatifnya, kita tentukan dulu berapa alternatif yang bisa. Nah, di sini kita rumusnya kan A sama dengan 2 pangkat P tadi ya. P itu tadi adalah jumlah proposal. Jadi proposal kita ada berapa? Proposal kita ada 4. Berarti 2 pangkat 4. Jadi 16. Jadi kita punya 16 alternatif. Nggak ada, ini yang mau kita hitung. Ada kita 16. Jadi bukan kita punya 4 proposal. Alternatif yang mau kita hitung itu hanya 4 kali ngitung ini aja. 4 proposal ini enggak. Sebetulnya 4 ini kan bisa berkombinasi. Bisa nanti kita pilih proposal 1, bisa pilih proposal 2, bisa pilih proposal 3, bisa pilih proposal 4. Itu kan satu alternatifnya kan. Bisa juga 1 dan 3. Bisa 1 dan 2, bisa 1 dan 4. Nah, seperti itu kan bisa. Jadi jumlah kombinasi tadi yang mungkin kita akan pilih itu berkombinasi-kombinasi itu ada 16 alternatif. Inilah yang mau kita analisa. Nah, ini masih alternatifnya saja. Tapi dari 16 ini apakah semuanya layak untuk kita analisa? Nah, gitu. Supaya kita tidak terlalu banyak menganalisa, kita lihat dulu kelayakannya. Ya. Nah, kita lihat, kita buat tabel matrik alternatif investasinya. Tabelnya adalah, nah, ini dia saya buat langsung. Tabel alternatif investasi ini kita buat ini tadi. Ini yang utama ya. Buat kolom pertama adalah alternatif investasi. Kolom berikutnya adalah tentang proposalnya. Proposal 1, 2, 3, 4. Karena kita punya 4. Kolom berikutnya lagi adalah tentang alternatif yang layak. Apakah alternatifnya layak? Kita tanya. Kita lihat. Kalau dia tidak, maka saya buat alasan kenapa dia tidak layak. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah mengisi kolom-kolom ini? Itu yang perlu tahu ya. Nah, seperti tadi, nah, untuk mengisi kolom ini saya sudah dapat 16. Ingat ya, saya sudah dapat 16 ini. Yaitu ini dia tadi. A0 sampai A15. Bu, kenapa tidak A1 sampai 15? Sampai 16. Kenapa dari A0? Kan gitu. A0 ini adalah do nothing. Kita tidak melakukan apapun. Maka di sini nilainya 0, 0, 0, 0, 0. Artinya saya nggak bikin apa-apa. Makanya di startnya dari A0. Alternatif 0.
Jadi ada alternatif 0, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 sampai alternatif 15. Alternatifnya dari 0 sampai 15, berarti ada 16 alternatif. Ya. Sekarang bagaimana mengisi kolom ini? Ini dia. Mengisi kolom ini, masing-masing ini adalah PN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Jadi, kalau nanti saya mau ngisi kolom proposal 1, berarti P1 sama dengan 2 pangkat N kurang 1, pangkat 1. Ya. Jadi, 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 1. Kenapa? 2 pangkat 0 itu 1. Jadi kalau ini 1, bilangan binarnya gimana? Gini dia. 01, 01, 01, 01. Gitu terus sampai ke alternatif terakhir. Jadi dia lompat-lompat 1. 01, 01, 01. Nah, bagaimanakah kalau dia nanti untuk yang 2? Proposal 2. Iya, 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti 0-nya 2, 1-nya 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, gitu. Ya. Bagaimana kok proposal 3? Proposal 3 berarti 2 pangkat 4. Berarti 0-nya 4 kali. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, kita lihat jumlah ininya ya. Kalau P4 ya gitu tadi. P4 itu sama dengan 8. Jadi 0-nya 8, 1-nya 8. Nah, kamu kelang-kelang terus seperti itu. Ya. Kamu pokoknya ikutin aja. Kalau 1 ya 1, 1, 1, 1 gitu. Selisih 1, 1. Kok 2 ya 2, 2, 2, 2. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketentuan yang ada. Nah, untuk mengisi alternatif layak ini kita harus tahu dulu ketentuannya. Ingat ya, ini harus dilihat. Bahwa ketentuan tadi adalah P1 dan P2 mutuali eksklusif, P3 kontingen P1, P4 kontingen P2, budgetnya 100.000. Ini nggak boleh dilanggar. Ya, maka bagaimana saya menentukan itu layak atau tidak? Nah, kita lihat. Contohnya begini. Kita lihat pada A0. Pada A0 atau alternatif 0 kita tidak lakukan apapun. Makanya saya buat di situ yes, artinya alternatifnya layak, yes. Maka saya nggak perlu bikin alasan kenapa layak. Kita nggak lakukan apa-apa, nggak lakukan untung atau rugi. Mengenai tadi saya bilang, tapi kita kehilangan opportunity, itu tidak kita bicarakan pada saat kita alternatifnya. Ini kan masih alternatif, ya. Nah, bagaimana A1? Alternatif 1 caranya gini, yang punya nilai 1 itu artinya bahwa kita pilih proposalnya. Jadi kalau ada angkanya berarti kita ambil proposalnya. Misalnya gini lah, 1 berarti proposal 1 dan proposal 2. Yang ini tidak diambil gitu ya. Nah, A1 adalah kita memilih proposal 1. 2 dan 3 ini kan nilai 0, berarti kita nggak pilih ya. Alternatif 1 kita memilih proposal 1. Kita lihat, proposal 1 ada ketentuan tidak? P1 dan P2 mutuali eksklusif. Artinya saya punya P1 tidak boleh ada P2. Nah, saya dapat P1 kan P2-nya tidak ada. Berarti kan tidak masalah. Oke ya. P3 kontingen P1 artinya bukan berarti P1 kontingen P3. Jadi P3 tergantung P1. P1-nya kan tidak tergantung P3. Nah, P4 kontingen P2. P2-nya belum tentu ini. Enggak ada lagi ya yang P1. Budget limit. Budget limitnya 100.000. Kita lihat tadi untuk alternatif kita tadi kan total budget kita kan tidak sampai 100.000. Oke ya. Nah, maka kita katakan yes. Oke. Kita ambil acak lagi yang kedua lagi. Kedua di sini yang diambil P2. P2 berarti kita lihat P1 dan P2 mutuali, berarti kan nggak ada P1-nya ya. Terus ini P4 kontingen P2, tapi kan bukan P2 kontingen P4, nah, tidak masalah.
Yang kita lihat alternatif 3. Alternatif 3 kita ngambil P1 dan P2 karena ada dua-duanya ya, P1 dan P2. Nah, kita lihat di sini. P1 dan P2 mutuali. Aslinya kalau ada P1 saya tidak boleh ada P2. Tapi ini ada. Maka langsung saya buat no. Apa alasannya? Karena P1 dan P2 itu mutual eksklusif. Itu dia. Nanti kita lihat lagi. Secara budget cukup enggak? Nah, kita lihat hitungan tadi. Untuk budget, apakah cukup atau tidak, kita lihat pada yang ketentuan kita jumlahkan aja investasinya. Tadi berapa untuk yang proposal 1, berapa untuk yang proposal 2, cukup atau tidak. Nah, tadi kan di proposal 1 tadi investasinya berapa? $30. Investasi 2 tadi $30.000. P2 $22.000. Kalau kita jumlahkan kan masih 52.000. Artinya masih di bawah 100.000, makanya saya katakan layak. Sekarang kita lihat lagi. Yang untuk alternatif 4. Alternatif 4 ini kita pilih proposal 3. Kita lihat. 3 kontingen dengan P1. Artinya apa? Ada 3 harus ada 1. Kita lihat di sini. Ada 3 tapi satunya nih ya. Ada 3 tapi satunya nggak ada. Ya berarti tidak boleh. Maka 0. Saya buat P3 kontingen on P1. Oke. Yang A5. A5 kita pilih P1 dan P3. Nah, kita lihat ketentuan lagi atas. P1 dan P2 mutual eksklusif, artinya tidak masalah. Artinya nggak masalah ya, P1 sama P2 nggak ketemu. Sudah. Berikutnya P3 kontingen P1. Kita lihat lagi ini ya. Nah, yang ini. P3 kontingen P1. Nah, nggak ada kan? Ada P3, ada P1. Udah nggak masalah. Berarti tidak masalah. P4 kontingen P2 ini kan nggak ada muncul ya angkanya. Jadi yang ada P1 sama P3. Berarti secara ketentuan tidak masalah. P1 dan P2 nggak ketemu. Berarti oke. Ada P3, ada P1. Oke, tidak masalah. Nah, selanjutnya langkah berikutnya apa lagi? Kita lihat lagi ketentuan berikutnya. Budget kita 100.000. Kita jumlahkan tadi. Investasi tadi ini ketemunya P1 dengan P3. Kita ambil 2 proposal tadi. Kita lihat. P1 tadi itu sejak di soal ada 30.000 investasi kita. P3 itu investasi kita butuhkan sebesar $83.000. Jadi kalau kita jumlah sudah lebih dari $100. Maka walaupun ketentuan ini memenuhi tetapi secara budget kita tidak terpenuhi. Maka saya buat no. Karena apa? Karena budget constraint, batasan budget. Nah, demikian seterusnya. Nanti ini silakan Anda cobakan sendiri ya. Jadi untuk latihan Anda cobakan saja pada penonton. Tapi di sini perlu hati-hati. Setiap yang ada itu kamu rincikan. Jadi ini saya sudah buatkan ya. Nah, yang perlu ditekankan adalah dari yang 16 ini, 16 alternatif, artinya alternatif yang layaknya ada berapa? Apakah 16-16-nya tidak? Yang alternatif yang layak hanya alternatif 0, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 10. Yang yes saja kita kutip ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 alternatif yang layak. Jadi kita akan menghitung nanti si 4 alternatif ini saja. A0, A1, A2, A10. Ingat ya, perlu diingat ini. Hanya 4 ini. Oke, kita lanjutkan untuk penyelesaian perhitungannya. Berikut ini kita lanjutkan untuk penyelesaian dari pertanyaan nomor B-nya. Yang A sudah tadi kita sampai dengan menentukan matrik investasinya, mana yang layak dan mana yang tidak layak.
Selanjutnya untuk yang pertanyaan B adalah menentukan alternatif terbaik sebagai dasar keputusan proposal yang akan kita pilih. Dalam hal ini, bagaimana kita menentukannya? Kita dasarkan kepada matrik yang ada di jawaban yang A. Untuk itu yang akan kita analisa nanti atau kita perhitungkan itu hanya alternatif-alternatif yang layak saja, yang tidak layak itu langsung kita reject. Nah, dari tabel matrik yang layak tadi, maka kita buat lagi cash flow untuk alternatif yang layak saja. Jadi kalau yang pertama sekali itu ada tabel untuk cash flow dari setiap proposal. Pada tabel yang berikut ini adalah tabel cash flow untuk yang sudah dalam bentuk alternatif. Nah, jadi dalam hal ini kita punya tabel cash flow alternatif yang layak itu seperti pada jawaban A, pada tabel dari matrik atau tabel atau matrik kelayakan tadi, itu yang layak itu hanya alternatif 0, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 10. Jadi ada 4 alternatif yang layak, maka keempat alternatif inilah yang akan kita perhitungkan atau kita kaji lebih lanjut. Sebentar, saya akan ambil pointernya dulu. Nah, jadi ya ini ada 0, 1, 2, 10. Nah, nilai dari cash flow setiap alternatif ini kita ambil dari nilai pada cash flow dari setiap proposal. Misal, untuk alternatif A0 atau alternatif 0 itu kita tidak melakukan investasi apapun. Maka seluruh nilai itu akan kita isi dengan 0. Karena kita tidak melakukan investasi, tidak otomatis tidak mendapatkan keuntungan dan tidak akan ada nilai jual akhir. Nah, untuk A1 dari matrik, A1 itu berisi tentang penerimaan proposal 1. Maka data proposal 1 itulah yang akan kita pindahkan di sini. Nah, A2 itu adalah menerima proposal A2 atau proposal 2 yang layak. Maka data yang kita isi di sini adalah data proposal 2. Untuk A10, yang A10 ini itu adalah layak dengan menerima proposal 2 dan proposal 4. Maka nilai yang ada di sini itu adalah nilai dari penjumlahan pada cash flow untuk proposal 2 dan proposal 4. Misal untuk investasi. Untuk investasi pada proposal 2 dan 4 itu adalah dua nilainya itu investasi yang 22 dan proposal 4 70. Otomatis isinya di sini adalah menjadi 92 dan seterusnya ini. Jadi nilai ini bukan A10 itu dari mana, lihat dari awal lagi tadi isi matriknya tadi apa. Karena A10 itu adalah proposal 2 dan proposal 4, maka nilai untuk cash flow proposal 2 dan proposal 4 kita jumlahkan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk analisa menjawab ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa penyelesaian dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan analisa berdasarkan peningkatan investasi dan dengan cara kedua yaitu analisa berdasarkan dengan total investasi. Nah, seperti penjelasan pada slide sebelumnya. Nah, untuk ini kita coba masing-masing analisanya. Yang seperti saya jelaskan bahwa analisa dengan yang manapun akan mempunyai hasil yang sama. Jadi kalau pada analisa peningkatan investasi nanti terjawab alternatif 1, maka untuk yang total investasi juga akan alternatif 1. Jadi untuk itu perlu kita buktikan di sini. Kita akan coba langsung hitung saja.
Nah, bagaimanakah cara kita melakukan analisa berdasarkan peningkatan investasi? Sesuai dengan peningkatan investasi, cara pertama adalah kita grade dulu secara investasinya. Nah, ini investasinya. Dari investasi ini kita grade nilai terkecil sampai yang terbesar. Jadi, dalam hal ini A0 itu yang paling kecil, berarti urutan satunya, A2 urutan yang kedua. Kenapa? Karena investasinya lebih kecil daripada A1. Jadi A0, A2, A1 baru A10. Ingat, cara nanti kita melakukan peningkatan investasi tidak boleh kita A0 sama A10. Nggak bisa gitu. Jadi kita harus melihat satu tingkat di atasnya. Masing-masing seperti itu nanti cara melakukan incrementalnya. Dalam hal ini misal Prestonwood A0 Prestonwood A2 A0 artinya Prestonwood A2 akan kita bandingkan dengan A0. Nah, karena ini yang tertinggi berikutnya ya. Jadi A2 strip A0, jadi A2 lawan A0 adalah, nah, bagaimanakah mengisi angka ini? Angka ini adalah A2 lawan A0. Berarti berapa investasinya? Investasinya adalah investasi yang ada di A2 ini kita kurangkan dengan yang di A0. Jadi data cash flow pada A2 kita kurangkan dengan cash flow yang ada di A0. Jadi di sini karena di sini nilainya 0 semua sama dengan kita menghitung A2 saja. Jadi minus 22 karena investasi itu adalah nilai yang dikeluarkan. Minus 22 tambah 6 dikali dengan PA. Kenapa PA? Karena kita mulai mau mencari presentnya, Prestonwood. Jadi P per annual benefit. Annual itu A. P per A. Saya anggap di sini saya ngambil dengan bunga 12%. Nanti silakan Anda gunakan bunga masing-masing. Masing-masing orang hitung saja dengan bunga masing-masing. Selanjutnya kita sudah bikin tadi ketentuannya di pertanyaan kasus ini adalah suruh rencanakan untuk horizon perencanaan tadi 10 tahun. Jadi P per A 12% 10 tahun. Ditambah 2, ini ya 2. Kenapa tambah? Karena salvage value tadi pendapatan. 2 dikali P per F. Karena apa? F itu harga akhir. Jadi dipindahkan ke depan P per F 12% 10 tahun. Selanjutnya kita isikan, dapatlah nilainya 12,5452. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada pada slide sebelumnya, kalau nilai PW-nya lebih dari 0, maka yang akan kita terima adalah yang investasi lebih besarnya. Atau misalnya ini, A2 sama A0, kalau nanti PW-nya itu lebih dari 0, maka yang diterima adalah si A2. Tetapi nanti kalau PW-nya lebih kecil sama dengan 0, yang akan kita terima adalah si A0 ya. Jadi karena ini plus, jadi bukan besar kecilnya, yang penting positif atau tidak. Kalau dia plus seperti ini, maka yang kita terima adalah si A2-nya. Oke. Selanjutnya kita tanding si setelah A2 urutannya tadi mana? A1 kan? Maka kita tanding A1 dilawan A2. Ini dia. PW A1 A2. Nah, untuk itu kolom alternatif A1 kita kurangin dengan kolom alternatif A2. Jadi 30 kurang 22. Ini dia. Minus 8. Kenapa minus? Kan ini positif kurang. Iya, karena investasi itu bernilai negatif. Min 8 ditambah 8 kurang 6, 3 kurang 1. Ini dia. 3 kurang 2. Plus 2, PA 12% 10 tahun, $1, P per F ini. Kita isikan, ternyata nilainya plus. Karena plus, maka yang diterima adalah si A1-nya. Jadi yang melawannya ya, A1-nya. Jadi maka terima A1. Selanjutnya kita tanding lagi. Nah,
Kalau begitu setelah A1 siapa? A10. Kita tanding A10 dengan A1. Kalau gitu gimana? Kolom A10 kita kurangin dengan kolom A1. Jadi nilai investasi, maksud saya nilai yang ada pada cash flow A10 kita kurangkan dengan A1. Ini dia. 92 dikurangi 60, 92 dikurangi 30 dapat 62. Nah, jadi 12 di sini sama seperti di atas, cuman angkanya saja kita rubah. Hasilnya ternyata positif. Karena hasilnya positif, maka PW yang diterima adalah A10, bukan A1-nya yang di depannya ya. Maka terima A10. Nah, jadi selesai perhitungan kita, tinggal kita mengambil kesimpulan dari hasil perhitungan kita. Karena alternatif terbaiknya adalah A10, jadi kalau begitu ini nanti A2 sama A0 yang diterima A2, maka A0 tidak ada lagi dibicarakan. Kita anggap itu sudah tereliminasi. A1 sama A2 ternyata A1, berarti A2-nya sudah langsung kita hilangkan. A10 sama A1, A10, maka keputusan kita adalah A10. Jadi kesimpulan kita adalah alternatif yang terbaik adalah alternatif 10 atau A10. A10 itu kan alternatif 10. Yaitu, ingat, jangan kamu katakan alternatif A10. Pertanyaan alternatif A10 itu isinya apa? Nah, ini kan alternatif, bukan proposal. Ingat ya, ini alternatif. Karena alternatif ini terdiri dari proposal. Ya. Alternatif 10 atau A10, yaitu dengan memilih proposal 2 dan proposal 4. Kenapa? Karena kita tahu A10 tadi dari matrik matrik kelayakan tadi, itu A10 isinya menerima proposal 2 dan 4. Ini isi A10. Maka pada saat menyimpulkan, kalau yang keterimanya A10 atau alternatif 10, maka yang akan kita terima itu adalah memilih proposal 2 dan 4. Nah, jadi beda kalau misalnya nanti keputusannya alternatif yang terbaik adalah A1, berarti yang kita memilih proposal berapa? Ya proposal 1, karena A1 ini berisi pemilihan proposal 1. Nah, jadi keputusan akhir adalah dari yang perhitungan terakhir. Jadi kita tidak bisa ngitung sekalian, hanya satu-satu. Yang mana dilawan mana dulu, hasilnya nanti baru ditanding lagi ke berikutnya, seperti itu terus. Nah, sekarang dari analisa berdasarkan peningkatan investasi atau Friesen Word on incremental investment, kita dapat kesimpulan bahwa alternatif yang terbaik itu adalah alternatif 10, yaitu dengan memilih atau menerima proposal 2 dan proposal 4. Nah, sekarang kita coba dengan analisa yang lainnya. Kita punya 2 analisa ya. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, kita lihat lagi di sini. Penentuan alternatif terbaik sebagai dasar keputusan proposal yang dipilih. Nah, ini sini kenapa saya ulang lagi di slide yang sebelumnya supaya tidak susah kamu membalik-balik angkanya. Jadi saya isikan aja dulu. Nah, ini yang tadi sudah kita ambil dari yang sebelumnya ya, hasil dari pemilihan matrik investasi. Nah, penyelesaiannya yang kita ganti. Penyelesaiannya kalau tadi berdasarkan peningkatan investasi atau incremental. Nah, sekarang kita berdasarkan total investasi atau comparison based on total investment. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, kalau ini kita tidak perlu tanding-tanding. Kita masing-masing alternatif ini dihitung masing-masing saja. Jadi, PW A0 sama dengan 0. Kenapa PW A0 sama dengan 0? Karena dia nggak punya apa-apa. Ya otomatis nilai PW-nya sama dengan 0. Gitu ya. Selanjutnya PW A1. PW A1 investasinya minus 30, 8 kali P per A 12% 10 tahun, karena ini anual ya. Jadi angka ini saja yang diperhatikan. Kalau tadi kan tidak, kita urut, baru kita tanding-tanding atau kita compare satu sama yang berikutnya.
Nah, ini 3 hasilnya sekian. Itu tidak ada jadi keputusan. Jadi kita selesaikan masing-masing dulu. PWA1 kita hitung, PWA2 kita hitung. Nah, jadi PWA2 ya kita masukkan nilai-nilai yang ada pada cash flow untuk alternatif A2. Nah, PWA10 juga kita dapatkan. Nah, dari sini baru kita dapatkan suatu kesimpulan. Cara mengambil kesimpulannya apa? Kalau tadi kita lihat aja yang di terakhir mana yang diterima, itulah menjadi jawaban. Kalau yang pada kasus ini tidak, pada penyelesaian untuk total investasi, tinggal kita lihat. Kita punya 4 alternatif ini. Dari 4 alternatif ini, maka kita yang menjadi alternatif terbaik adalah yang nilai PW-nya itu terbesar secara pemasukan atau terkecil secara pengeluaran. Nah, di sini nilainya semua positif ya, 0, 16, sekian, 12, sekian. Ini. Dari yang ini menyatakan bahwa mereka dapat untung, ini untungnya 0, ini untungnya sekian, ini sekian karena positif. Nah, untuk itu mana yang dipilih? Ya, otomatis kita akan pilih yang nilai keuntungannya itu yang terbesar. Tapi kalau nanti ini ternyata negatif, maka kita pilih yang paling kecil. Ya. Jadi dalam hal ini yang manakah yang terbesar? Yang terbesar adalah A10 karena 22. Ya. Maka keputusan kita adalah dari keempat alternatif A10 memiliki nilai PW terbesar. Sehingga alternatif terbaiknya adalah alternatif 10 atau A10. Yaitu dengan memilih proposal 2 dan proposal 4. Jadi ini seperti yang penjelasan saya pada slide sebelum ini, bahwa kita lihat manapun yang terpilih, jangan itu jadi kesimpulan, tetapi itu menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi alternatif apa? Alternatif itu isinya apa? Nah, misalnya kamu bilang, alternatifnya saya mau melewati jalur B. Iya, itu alternatifnya jalur B. Pertanyaannya jalur B itu lewat mana ya? Nah, gitu. Jadi lewat mananya itu yang perlu kita tahu. Jadi dalam ini bukan alternatif 10-nya aja yang perlu kita tahu. Alternatif 10 itu berkaitan dengan apa? Karena kasus kita adalah penawaran proposal, maka yang mau dipilih kan proposalnya, bukan alternatifnya. Alternatif dasar pengambilan kita keputusan. Oke ya. Nah, jadi ini yang ada 2 cara. Tadi dengan cara incremental kita dapat A10. Dengan cara total investasi kita juga dapat A10. Jadi yang manapun kamu pakai itu akan sama keputusannya. Bukan sama nilainya ya, sama keputusannya. Yang pertama tadi kita dapatnya A10, maka ini juga A10. Jadi kalau tidak sama kamu harus betul-betul pikirkan di mana letak kesalahan kamu pada saat menganalisa atau menghitungnya. Oke ya. Jadi inilah kasus yang bisa saya berikan untuk bagaimana cara kamu melakukan pemilihan alternatif atau tepatnya mengambil keputusan dengan beberapa alternatif yang ada yang akan kamu pilih. Oke. Nah, demikianlah materi kita untuk pemilihan alternatif. Nah, semoga materi kita yang ini dapat membuat Anda menjadi lebih paham tentang bagaimana melakukan analisa suatu ekonomi teknik. Pada pelajaran sebelumnya atau pada video sebelumnya, kamu memilih suatu keputusan dengan satu alternatif saja. Apakah berapakah nilai tersebut kalau saya punya investasinya sekarang, kalau uang itu akan saya pindahkan ke akhir periode atau saya rata-ratakan. Hanya kita bermain di satu. Atau ada juga dengan bermain di beberapa, tetapi dengan tidak dalam bentuk cash flow yang beragam seperti ini. Nah, untuk kajian kita yang pemilihan alternatif, ini kita punya beberapa usulan. Jadi akan banyak, tidak satu ya, namanya usulan.
Makanya kita coba di sini dengan melakukan 4 alternatif. Jadi biar banyak saja. Jadi kalau nanti Anda ada 10 juga ya sama saja cara menghitungnya. Mau sedikit atau banyak sama saja. Jadi tidak perlu kalau kamu ditawarkan ada 4 proposal atau penawaran, maka 4-empatnya itu kamu analisa ini. Tidak. Dari yang 4 ini mana yang layak dulu. Karena ini yang terjadi adalah kombinasi. Kenapa kombinasi? Seperti tadi sebelumnya yang saya sampaikan bahwa kita punya 4, dari 4 itu kan kita bukan harus pilih salah satu saja, kan tidak. Boleh nggak pilih lebih dari satu, tapi kalau yang dipilih hanya salah satu saja, tidak boleh lebih dari satu, kamu tidak perlu serepot ini menghitungnya. Hitung aja masing-masingnya. Itu yang di mata kuliah kita atau di pelajaran kita yang sebelumnya. Kita hanya memilih satu-satu aja, alternatif A, B, C, D misalnya. Masing-masing kita analisa, ya sudah, dapat yang mana yang terbaik, yang tertinggi pemasukannya, atau yang terendah pengeluarannya, itu jadi yang terbaik. Tetapi dalam hal ini, ada 4 penawaran yang ditawarkan, tetapi kamu boleh memilih lebih dari satu. Itu dia. Dan kamu punya beberapa batasan. Boleh pilih A dan B dengan ketentuan seperti ini. Ini tidak boleh dipilih kalau gini. Artinya dengan kombinasi seperti ini, bagaimana cara kamu mengambil keputusan. Jadi tidak tunggal. Kamu tidak boleh pilih satu, boleh kamu mau milih tiga-tiganya pun boleh kamu pilih. Jadi dalam hal ini kalau kamu ada 4 usulan, mau pilih 4-empatnya, boleh. Boleh. Asal ketentuan yang ditetapkan terpenuhi, misalnya budgetnya cukup tidak. Kalau cukup ya tidak masalah, kamu ambil semuanya. Nah, karena boleh memilih lebih dari satu, makanya kita lakukan perhitungan dengan cara pada pembahasan kita kali ini. Tetapi kalau hanya boleh pilih satu saja, itu yang kajian kita pada materi-materi yang sebelumnya. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk selanjutnya nanti silakan dicoba dengan yang ada ini, bagaimanakah kalau saya ganti dengan NIM saya sebagai bunganya, atau horizon perencananya ditukar, apakah akan memberi jawaban yang sama atau keputusan yang sama kalau saya tukar bunganya atau saya tukar tahunnya, apakah kesimpulan akhirnya nanti juga akan sama. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, maka penyampaian materi ini kita akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.